Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bandus Danulaili, NIM 2018 10370311201. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul rekayasa ulang proses bisnis praktek kerja nyata informatika UMM. Mulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Nah, pada latar belakang ini, dalam sebuah organisasi itu untuk mencapai tujuan, visi, dan misi akan terdapat proses-proses yang mendukung tujuan, visi, dan misi organisasi tersebut. Salah satunya yaitu PKN Informatika yang mendukung informatika. Di sini PKN Informatika merupakan kegiatan yang wajib atau kegiatan yang sudah tertulis di Satuan Kredit Mahasiswa atau SKS, sehingga kegiatan ini itu direncanakan, dikelola, dilaporkan, serta dievaluasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan informatika UMM. Namun terdapat beberapa permasalahan yang muncul, seperti mahasiswa harus menghubungi koordinator untuk menghapus data pendaftaran sebelumnya. Kemudian perpindahan dokumen yang berulang-ulang di koordinator memakan waktu dan tenaga koordinator yang harus merekap manual setiap waktu. Kemudian mahasiswa harus bolak-balik ke tautan yang berbeda-beda. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi itu perlu memahami kebutuhan organisasi terlebih dahulu agar penggunaan teknologi informasi itu tepat guna sesuai kebutuhan, sehingga perlu mengkaji visi misi, terus tujuan organisasi, dokumen yang terkait, proses yang telah terjadi, seperti itu. Nah, business process reengineering ini mampu merekayasa ulang proses bisnis secara radikal untuk meningkatkan waktu, kecepatan, biaya, dan kualitas. Kemudian untuk meningkatkan waktu itu dan kecepatan, biaya, dan kualitas itu menggunakan standar ASME, American Society of Mechanical Engineers, dan uji efisiensi throughput. Nah, ya untuk mendukung pernyataan tadi, yaitu pada penelitian terkait yang pertama ada BPR Business Process Reengineering pada Kejaksaan Batu mampu meningkatkan efisiensi yang sebelumnya 10,61% menjadi 100% pada sistem permintaan informasi pada Kejaksaan Negeri Batu. Kemudian yang kedua ada Business Process Reengineering mampu meningkatkan proses administrasi pendaftaran dan perekrutan di PT Layar Independen Mandiri dengan efisiensi 1,7% setelah direkayasa menjadi 72,2%. Kemudian hasil rekomendasinya diterapkan di dalam wireframe. Kemudian yang ketiga ada business process reengineering pada PDAM Giri Tito Gresik mampu meningkatkan nilai efisiensi dari 73,99% menjadi 94,44%. Kemudian untuk solusi yang diberikan itu menggunakan Bonita Studio. Mengapa? Karena di Bonita Studio itu dapat melakukan perubahan proses bisnis berdasarkan standar Business Process Model and Motion (BPMN) dengan mudah mendesain antarmuka sistem lalu drag and drop. Nah, BPMN ini merupakan notasi untuk menggambarkan urutan proses dan pertukaran pesan yang mengalir di antara proses dan kegiatan yang saling terkait di proses bisnis. Untuk masalah ada poin A, bagaimana hasil analisis efisiensi throughput dalam BPR proses kerja nyata informatika UMM, kemudian bagaimana implementasi solusi dalam BPR dengan menggunakan Bonita Studio pada PKN. Tujuannya, poin A, menganalisa efisiensi throughput untuk menyelesaikan business process reengineering pada proses PKN. Kemudian poin B, mengimplementasikan aplikasi Bonita Studio untuk menggambarkan solusi pada proses PKN. Untuk batasan masalah, hasil penelitian ada rekomendasi proses bisnis, perancangan user interface hanya berdasarkan hasil dari uji efisiensi dan kinerja waktu proses bisnis. Dalam uji efisiensi throughput dipetakan menggunakan standar ASME. Untuk pembahasan di sini akan merangkum alur penelitian dan hasil yang alurnya berdasarkan alur penelitian yang telah
ditetapkan. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ini berikut adalah metodologi penelitian. Pertama yaitu pengumpulan data, kemudian analisis proses bisnis, setelah itu diuji efisiensi throughput proses bisnis, kemudian penyempurnaan desain ulang proses, kemudian rekomendasi desain ulang proses. Nah, rekomendasi desain ulang proses tersebut dihitung lagi, diuji efisiensi throughput, kemudian dibandingkan menggunakan tabel perbandingan, dan yang terakhir yaitu solusi menggunakan bonita BPM. Untuk penjelasannya akan dijelaskan dengan pembahasan. Oke, pertama yaitu alur penelitian mulai dari pengumpulan data. Di sini pengumpulan data ini berupa dokumen yang berhubungan dengan proses PKN, visi misi, tujuan, stakeholder yang terkait, kemudian tools yang digunakan seperti itu. Maka di pengumuman data ini terdapat observasi dan wawancara. Observasi ini survei ke lapangan mengenai visi misi, tujuan organisasi, dokumen terkait, proses yang berjalan, jumlah stakeholder, kendala dan proses. Kemudian wawancara ini dilakukan untuk validasi proses yang berjalan dan dokumen yang terkait. Nah, di sini wawancaranya kepada stakeholder yang mengetahui dan yang mengatur berjalannya PKN Informatika UMM, yaitu Pak Didi Rizky Chandra selaku koordinator PKN. Kemudian berikut adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara terdapat 9 pertanyaan yang peneliti susun berdasarkan dokumen yang terkait. Untuk pedoman observasi, di sini aspek yang diamati yaitu ada pendaftaran PKN, pelaksanaan, pembimbingan PKN, kemudian penelitian PKN, dan pendaftaran PKN itu atau ganti instansi. Nah, setelah itu peneliti rangkum di mana dalam pengumpulan data ini dapat dikumpulkan 4 proses bisnis, yaitu pendaftaran PKN, pelaksanaan dan pembimbingan PKN, penilaian PKN, pendaftaran PKN ditolak dan ganti instansi. Kemudian ada 5 stakeholder sebagai berikut, dan dokumen pendukung juga sebagai berikut. Kemudian pada analisis proses bisnis, di sini analisis kondisi saat ini dan analisis kendala yang ditemukan. Nah, untuk analisis kondisi saat ini, pada pendaftaran PKN dipetakan menggunakan PPMN karena dapat menggambarkan urutan proses dan pertukaran pesan yang mengalir di antara proses di antara proses bisnis. Nah, di sini ditemukan 4 stakeholder dan 21 alur proses. Kemudian untuk kondisi saat ini pelaksanaan pembimbingan terdapat 4 stakeholder dan 17 alur proses. Di penelitian PKN terdapat 3 stakeholder dan 5 alur proses. Di pendaftaran ditolak atau ganti instansi ada 2 stakeholder dan 3 alur proses. Kemudian analisis yang kendala yang ditemukan yaitu pendaftaran itu proses permintaan tanda tangan yang belum efisien dan koordinator harus merekam tiap waktu. Kemudian pelaksanaan dan pembimbingan, mahasiswa menunggu waktu tunggu yang lama untuk menerima tanda tangan pengesahan, proses pelaporan dan tanda tangan banyak memakan waktu. 3, terdapat beberapa berkas dokumen yang harus diisi. Kemudian penilaian, koordinator harus merekap satu persatu nilai mahasiswa ke penilaian dari TU. Terus yang keempat, pendaftaran PKN ditolak atau ganti instansi. Pertama, mahasiswa harus menghubungi koordinator terlebih dahulu untuk menghapus pendaftaran sebelumnya. Yang kedua, mahasiswa perlu menunggu waktu yang tidak pasti kapan koordinator merespon permintaan mahasiswa. Proses yang telah berjalan, yaitu uji efisiensi throughput proses yang telah berjalan. Nah, untuk uji efisiensi throughput di sini menggunakan standar ASME. Nah, di sini ada simbol ASME, mulai dari yang bulat ini operasi, kemudian yang seperti tanda panah ke kanan itu transportasi,
Yaitu di sini di transportasi itu hanya terjadi perpindahan dokumen atau kegiatan, kemudian yang bulat ini operasi ini ada perubahan fisik pada dokumen atau kegiatan. Kemudian yang kotak ini merupakan pemeriksaan di mana dokumen akan diperiksa, kemudian ada yang simbol ini itu yaitu delay atau waktu tunggu. Kemudian ada segitiga menghadap ke bawah, ini penyimpanan dalam waktu lama. Kemudian ada simbol yang gabungan dari bulat dan kotak, ini merupakan aktivitas gabungan dari operasi yang bulat ini dan pemeriksaan ini. Sehingga di sini itu nanti bakal terjadinya proses operasi dan pemeriksaan. Nah, untuk rumus dari efisiensi throughput itu yaitu waktu proses bukan tunda per total waktu dalam sistem dikali 100. Sehingga semua proses ini dijumlahkan kemudian dikurangi dulu dengan proses yang tunda atau delay, sehingga proses yang bukan tunda ini dibagi total waktu dalam sistem, yaitu 53.380 dikali 100%. Nah, untuk perhitungannya, pertama 53.380 ini dikurangi waktu proses tunda, yaitu 10.080. Kemudian dibagi total waktunya, yaitu 53.380 dikali 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak proses tunggu, maka akan memakan waktu dan nilai memakan waktu lama dan nilai efisiensi throughputnya semakin kecil. Ini untuk uji efisiensi throughput pelaksanaan pembimbingan PKN dapat 86,8%, penilaian 100%. Nah, di penilaian ini tidak ada waktu tunggu, sehingga sudah mencapai nilai efisien yang 100%. Kemudian ada efisiensi pendaftaran PKN setelah ada ganti instansi hanya mendapatkan 0,0014%. Nah, untuk penyempurnaan desain ulang proses bisnis itu di sini akan dilakukan kayak langkah penyempurnaan berupa penyederhanaan, penghilangan, standarisasi, dan otomatisasi proses. Nah, ini seperti yang diketahui di langkah-langkah penyempurnaan ini, misal di otomatisasi ini, misal mahasiswa melakukan pendaftaran akun SIM PKN di otomatisasi, sehingga mahasiswa harus sehingga di sistem nanti mahasiswa tidak perlu mendaftar akun SIM PKN karena sudah otomatisasi bisa masuk menggunakan NIM dan PIC yang sesuai dengan data kampus. Kemudian berikut ada penyempurnaan desain ulang proses pelaksanaan dan pembimbingan PKN, ada yang dieliminasi dan otomatisasi, dan ada juga yang tidak dilakukan langkah penyempurnaan. Begitu pula pada penyempurnaan desain ulang pada penilaian. Kemudian penyempurnaan desain ulang proses PKN ditolak atau ganti instansi sebagai berikut. Nah, kemudian setelah penyempurnaan desain ulang proses tadi, dilakukan rekomendasi desain ulang proses. Di mana di desain ulang proses ini dibutuhkan juga kekreatifan dan menganalisa teknologi informasi yang dapat digunakan dalam proses bisnis yang baru. Nah, sama seperti yang sebelumnya di pendaftaran PKN ini juga menggunakan diagram BPMN. Di sini ada 4 stakeholder dan 13 alur proses. Kemudian untuk pelaksanaan dan pembimbingan PKN rekomendasi terdapat 5 stakeholder dan 12 alur proses. Di rekomendasi penilaian PKN terdapat 3 stakeholder dan 5 alur proses. Di pendaftaran ditolak atau ganti instansi ada 1 stakeholder dan 1 proses.
Nah, kemudian dilakukan uji efisiensi throughput kembali yang sudah direkomendasikan tadi, proses bisnis yang rekomendasi itu dihitung lagi. Nah, seperti ini. Berikut sebagai berikut yang pelaksanaan dan pembimbingan PKN rekomendasi. Kemudian penilaian juga 100%. Kemudian pendaftaran PKN ditolak atau ganti instansi 100% untuk uji efisiensi throughputnya. Nah, ini adalah perbandingan dari uji efisiensi throughput yang tadi pada pendaftaran PKN yang sebelumnya atau proses lama itu 81%, kemudian efisiensi throughput rekomendasi menjadi 90,9%. Dan kecepatan proses saat dengan kecepatan proses yang sebelumnya itu 53.380 menit menjadi 47.613. Kemudian pada pelaksanaan dan pembimbingan PKN yang proses lama itu 86,8%, kemudian yang baru atau rekomendasi menjadi 100%. Untuk kecepatan waktu proses yang sebelumnya itu 65.538 menjadi 61.207 menit. Untuk penilaian PKN, efisiensi throughput proses yang lama itu 100%, namun yang efisiensi rekomendasi juga 100%. Nah, di sini tadi tidak ada proses delay di efisiensi yang sebelumnya, namun dapat dilihat bahwa untuk kecepatannya waktu itu berubah dikarenakan pada penyempurnaan desain di penyempurnaan desain yang penilaian itu di sini koordinator menyerahkan hasil di sini maksudnya koordinator ekspor nilai mahasiswa PKN. Nah, sebelumnya kan butuh waktu lama di mana koordinator itu merekam satu persatu secara manual. Kemudian di pendaftaran PKN ditolak oleh instansi yang 0,014% menjadi 100% dari kecepatan waktu yang sebelumnya yaitu 1.442 menit menjadi 1 menit. Nah, ini saya merangkum perbandingan dari ASMA, dari tahapan ASMA, di mana misal di tahapan ASMA operasi ini pendaftaran lama itu terdapat 5 tahapan, kemudian untuk yang rekomendasi hanya 3. Begitu juga yang lainnya ada yang berkurang, ada pun juga yang bertambah. Namun di sini pada proses delay itu rata-rata semakin berkurang, karena di proses delay ini di mana semakin sedikit itu semakin sedikit proses delay atau tunggu itu kecepatan waktu semakin cepat. Kemudian solusi menggunakan Bonita BPM Studio. Nah, solusi ini menggunakan BPM karena di BPM maksud saya di Bonita Studio ini proses otomatisasi oleh sistem pada BPMM dapat menggambarkan di Bonita Studio ini dapat menggambarkan proses menggunakan BPMN dan user interface, sehingga di Bonita BPM ini nanti proses otomatisasi oleh sistem pada BPMM dapat digambarkan dengan desain antarmuka sistem. Nah, desain antarmuka sistem pada proses yang diotomatisasi ini untuk menggambarkan efisiensi adanya proses yang diotomatisasi menggunakan sistem. Nah, ini untuk solusi rekomendasi yang pada pendaftaran PKN ini merupakan hasil dari proses BPMN yang telah dijalankan, baik proses yang manual maupun proses yang diotomatisasi oleh sistem. Nah, untuk pertama seperti mahasiswa menentukan tempat dan anggota kelompok PKN itu merupakan proses yang manual. Terus kemudian proses kedua, tahapan yang kedua yaitu mahasiswa masuk akun SIM PKN tanpa daftar. Nah, ini merupakan proses yang
diotomatisasi. Nah, ini merupakan desain antarmuka proses yang telah diotomatisasi. Nah, kemudian solusi selanjutnya yang yaitu tanda tangan dokumen di surat permohonan. Nah, sebelumnya tanda tangan di mahasiswa itu di mana ketua kelompok itu harus menyerahkan surat permohonan dan proposal untuk meminta tanda tangan, sehingga terjadi atau proses itu di mana mahasiswa setelah mendownload surat permohonan dan proposal itu, setelah mendapatkan itu dikembalikan lagi ke koordinator dan ke Kaprodi untuk meminta tanda tangan. Nah, untuk yang baru itu di mana mahasiswa ketika daftar dan sudah daftar PKN dan diverifikasi langsung mendapatkan surat pengantar yang telah ditandatangani dan proposal yang telah ditandatangani, seperti itu. Nah, untuk kemudian pada penilaian PKN, di mana di sini desain antarmuka halaman utama SIM PKN untuk instansi. Nah, sebelumnya itu untuk mendapatkan nilai itu harus melewati mahasiswa dahulu, mahasiswa memberikan ke instansi dan instansi memberikan ke mahasiswa, mahasiswa mengupload ke sistem. Nah, untuk yang solusinya, untuk yang rekomendasinya itu di mana instansi itu mendapatkan akses untuk memberikan nilai mahasiswa yang melakukan PKN di tempat tersebut. Nah, ini mendapatkan lampiran file, kemudian memberikan tanda tangan dan diupload kembali. Nah, untuk desain penilaian dalam sistem yaitu ini berdasarkan dokumen yang telah ada. Nah, untuk rekomendasi pelaksanaan dan pembimbingan PKN, di mana mahasiswa itu kan sebelumnya itu harus mengerjakan laporan, kemudian meminta tanda tangan. Setelah mendapatkan semua tanda tangan, baru mengupload. Nah, untuk yang sekarang atau yang maksudnya itu yang rekomendasi itu mahasiswa setelah memberikan laporan itu langsung diupload. Nah, nanti di dalam sistem itu akan mengelola sendiri di mana itu harus mengelola tahapan yang harus diberi nilai oleh dosen pembimbing, terus diberi penilaian oleh instansi, kemudian disahkan oleh koordinator dan Kaprodi. Nah, ini merupakan desain antarmuka halaman utama pengesahan laporan akhir oleh Kaprodi. Nah, ini untuk desain antarmuka halaman pengesahan laporan akhir oleh Kaprodi. Nah, untuk penilaian PKN yang sebelumnya itu sudah 100% dan yang baru juga sudah 100%, sehingga masih ada penyempurnaan, namun itu berimpact atau berpengaruh di kecepatan waktu proses. Yang sebelumnya itu ekspor nilai mahasiswa PKN itu koordinator harus satu persatu manual, namun di sini tuh koordinator dapat mengekspor nilai mahasiswa PKN ke Excel, jadi lebih cepat. Nah, ini template-nya nilai penilaian PKN yang telah diekspor. Nah, kemudian untuk solusi dari rekomendasi PKN ditolak atau ganti instansi itu sebelumnya kan harus menghubungi koordinator. Nah, untuk yang solusinya terbaru itu di mana mahasiswa itu langsung menghapus surat permohonannya dan bisa juga langsung membuat permohonan yang baru. Nah, kesimpulan dan saran pada poin A,
BPR atau Business Process Reengineering dapat membantu mengubah proses bisnis lama dan proses yang tidak bernilai menjadi lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan setiap aspek yang ada dalam organisasi. Poin B, efisiensi terluput dari keempat proses bisnis lama mendapatkan peningkatan nilai efisiensi dan kecepatan waktu proses setelah dilakukan desain ulang proses bisnis rekomendasi. Poin C, dengan Bonita PPM Studio, proses bisnis didesain dengan diagram Business Process Model Annotation (BPMN) yang dapat memudahkan proses bisnis untuk memahami alur proses bisnis dan juga dapat mendesain antarmuka proses bisnis yang diotomatisasi. Untuk saran kedepannya, yaitu penelitian ini untuk pengembangan sistem informasi kedepannya dapat menggunakan SDLC atau metode perancangan perangkat lunak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.